Saya makanya tahu jelas apa adanya aja. Akademi Sili bisa aja saya deketin SMA-nya. Tapi maksud saya itu ya kalau ya apa ya? Sekalipun juga bisa, itu pun juga sangat terbatas dan juga jumlah dari staff Ya betul. tingkat SMP. Langsung saja untuk saya sapa beliau. Selamat siang Bu Erni. Baik Bu Erni, langsung saja terkait dengan kondisi PPDB Bu untuk tahun 2020-2021. Meskipun banyak sekali penyesuaian karena situasi pandemi virus corona, ternyata ini juga tidak hanya perihal soal jaga jarak virus corona saja ya Bu ya, karena memang banyak PR yang ternyata dari tahun-tahun lalu ini masih belum selesai, clear begitu ya Bu ya. Seperti apa Bu? Iya Bu, kalau kita sebentar ya Pak ya, ini satu tahun lalu kita demo besar pakai sonasi yang 90% ya dengan Permendikbud 51. Alhamdulillah memang tahun ini 2020 Permendikbud dikasih nomor 44 di mana sonasi berkurang 50%. Tapi untuk Surabaya sendiri yang dimana lulusan itu ada 44.000 anak untuk Surabaya aja, dimana Surabaya hanya mempunyai 22 SMA negeri dan Surabaya ada 31 kecamatan, hanya 16 kecamatan yang punya SMA, 15 kecamatan tidak punya. Kalau sonasi masih 50% itu belum berkeadilan bagi masyarakat Surabaya. Itu permasalahan yang belum tuntas dari tahun lalu. Tapi ada juga sempat mungkin tanggapan yang bisa diterima. Ada demo dan lain sebagainya sudah diajukan. Apa ada tanggapan dan jawaban? Oke. Pada tahun kemarin saya bersama kompak 5 orang menghadap Bapak Dirjen, dan kemudian memang sonasi yang 90% tahun kemarin itu memang ada kesepakatan untuk membuka juga jalur prestasi UNBK pada saat itu. Nah pada saat itu mendapat 20% untuk se-Jawa Timur, tetapi khusus Surabaya ada tambahan lagi sekitar total menjadi 35%. Artinya itu sudah mendekati kekecewaan masyarakat Surabaya itu masih agak sedikit terbayarkan sedikit. Nah kemudian saya berharap tahun ini ada perubahan besar. Ternyata kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ya masih tahun kemarin lebih parah begitu. Masker. Ditambah lagi dengan situasi pandemi. Kalau dari kuota, kalau tahun kemarin itu total setiap SMA itu tidak sama. Ada yang 30%, ada yang 35%. Sekarang 25% sejatim. Oke. Kalau tahun lalu seleksi kita masih di Surabaya itu bisa 30 sampai 35%. Artinya apa? Perbandingan yang cukup jauh sekitar 10%-an yang SMA nggak sama. Cuman ditambah lagi sekarang karena kita corona ya, siapa sih yang mau? Oke lah, sehingga sosialisasi itu yang tahun ada kurang maksimal, ditambah dengan corona yang harus serba online itu ya isi kendala lagi, akhirnya kendalanya menjadi double. Oke baik. Kendala menjadi double, keresahan serasa menjadi makin bertingkat. Iya. Oke baik. Pemaparan kali pertama untuk di segmen awal dari Bu Erni mewakili dari beberapa wali murid yang juga berkumpul di sini. Tapi saya pun nanti akan bisa bergantian untuk bisa mendapatkan cerita, mungkin keluh kesah secara pribadi, mengupayakan bagaimana sang putra dan juga putri ini juga bisa mendapatkan SMA yang diinginkan, tapi juga tidak terkendala dengan situasi peraturan meski online yang juga masih belum jelas. Dan untuk terkait dengan yang saya tahu memang yang keluhan masyarakat banyak ke saya itu terkendala PIN misalnya yang belum dapat sampai saat ini. Kemudian besok sudah memulai daftar tahap pertama. Dan ini bisa dimaklumi mungkin karena corona ya, Dinas Pendidikan Provinsi sendiri mungkin ya kurang siap atau bagaimana langsung mengatur ratusan ribu lulusan SMP yang se-Jawa Timur pada tahun ini. Nah, otomatis karena sistemnya nggak ini karena berbarengan mungkin ya, dan tapi satu yang saya klarifikasi ada kemajuan dari Dinas Provinsi itu lamanya data memang setelah saya komunikasi dengan Kepala Dinas Provinsi itu karena verifikasi data.
Jadi mungkin karena dari pengambilan PIN yang jarak waktunya mungkin kurang lama, kemudian sosialisasi ke masyarakat kurang, sehingga masyarakat ini bersama-sama ngambilnya PIN, dan ini menjadi keresahan di saat besok sudah mulai belum ada, masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan. Belum lagi dengan masalah mungkin jaringan internet dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin untuk dinas provinsi setahun ke depan ini mungkin sosialisasinya lebih gencar lagi, mungkin supaya ke masyarakat itu sampai begitu. Saya selama setahun ini rajin kampanyekan mengenai PPDB ke masyarakat. Kita ada grup WA se-Surabaya, perwakilan dari sini, tapi itu tidak lupa, yang kepingin masuk grup banyak tapi ngantri sekali. Ya ini akhirnya sosialisasi juga kurang optimal juga kalau hanya di saya, kemudian medianya juga sangat terbatas. Saya kan hanya mewakili masyarakat yang memohon kepada saya untuk menjelaskan apa yang saya bisa bantu. Baik. Untuk detail seperti apa bentuk curhat yang saat ini tengah bersama dengan beberapa perwakilan wali murid atau orang tua murid dari kelas 9 mewakili Kota Surabaya untuk bisa membahas terkait dengan PPDB di Provinsi Jawa Timur untuk tahun ajaran 2020-2021. Untuk bisa mengerti dan juga memahami bagaimana persoalan-persoalan yang mungkin merasa sepele tapi itu juga cukup memusingkan untuk ibu-ibu yang sedang juga mengupayakan anaknya agar juga bisa mendapatkan sekolah impian. Seperti apa dan bagaimana ceritanya kita akan simak satu persatu dengan beberapa perwakilan wali murid yang ada di belakang saya. Saya awali dengan ibu siapa ini? Saya Ibu Prastiwi. Ibu Prastiwi. Ya, Ibu Prastiwi. Ibu Prastiwi dari SMP 1 Surabaya. Oke, ya permasalahannya begini. Pada saat kita pengambilan itu kan kita harus mengunggah SKL KK. Ya, setelah kita mengunggah SKL atau KK, kadang itu titik yang kita sudah merasa mengepaskan titik itu kegeser sendiri. Begitu. Ada juga yang kegeser sampai ke tengah laut. Loh, betul. Padahal ibu rumahnya mungkin pinggir laut. Enggak. Terus ini contoh sekali, kebetulan karena saya jadi koordinator kelas ya, banyak yang curhat ke saya. Ada yang rumahnya Kertajaya, itu kebiasaan ke Brazil. Betul. Di luar Indonesia. Betul. Sampai pensiun dikirimkan ke saya. Terus itu bagaimana? Begitu. Seperti itu. Itu hanya kendala. Setelah itu kendala masalah kakak. Kalau kita mau mengunggah, itu kakak harus jelas, harus milik jelas. Sedangkan kakak itu kan macam-macam, Pak. Ada yang pimpinannya jelas, ada yang tidak. Begitu loh. Akhirnya itu yang sulit. Sampai akhirnya 3 hari itu belum bisa. Namanya PIN itu belum keluar. Begitu setelah 3 hari SKL diterima, akhirnya kakaknya bermasalah. Seperti itu. Kakak pun tidak disosialisasikan bahwa kakak minimal usianya 1 tahun. Di situ tidak ada sosialisasi. Jadi kakak yang baru atau kakak kan kadang ada yang sudah meninggal, kakak baru ya, kan belum 1 tahun, tidak bisa, harus akhirnya ngurus ke domisili kekeluargaan. Ya, permasalahan seperti itu dengan kondisi orang tua yang sudah pandemi, anak-anak tidak jadi UN, sudah membuat kita orang tua itu semakin nggak karu-karuan gitu loh. Anak-anak sudah siap berjuang UN, ibaratnya sudah perang, nggak jadi. Terus dihadapkan dengan situasi seperti ini, kita orang tua untuk membuat anak-anak itu legowo, bisa menerima. Dihadapkan dengan sistem online yang tanpa ada pemberitaan seperti ini, akhirnya banyak kendala-kendala seperti itu. Gitu. Tapi untuk kondisi yang ibu sebutkan tadi ini ditambah lagi untuk transportnya juga tidak terlalu lama. Betul. Kejar-kejaran dengan Iya. Jadi kita hanya karena batasnya kan tanggal 8 sampai 20. Akhirnya diajukan karena kan prosesnya pengambilan 2 sampai 3 hari. Dibatas Bu, kalau bisa sebelum tanggal 20 kita sudah harus ambil. Katanya tanggal 15. Ada info lagi setelah kita buka PBB terakhir tanggal 12. Nah pada saat kemarin yang tanggal 12 belum dapat ya gimana? Itu sedangkan tanggal 15 besok sudah mulai pendaftaran tahap 1. Resikonya kalau misalnya terlambat, salah dan lain sebagainya berarti tidak? Ya kita tidak bisa dapat sekolah, kita tidak bisa mendaftarkan di sekolah negeri. Itu resikonya berat. Dan kondisi seperti ini, orang tua tuh harapannya banyak di SMA negeri. Gitu. Ini curhatan masih dari salah satu wali murid dan sekali lagi saya ingin menuju. Wali murid SMP 19 Wali Mati. Oke,
baik. Seperti apa Pak kendala yang tengah dialami dan mungkin juga ada beberapa suara perwakilan dari wali murid yang lain? Jadi bisa menyerahkan teman-teman yang dari yang posisinya di pinggir Surabaya yang sulit terjangkau untuk SMA. Yang pertama tadi ini kan kendala zonasi mereka terang benar-benar sulit untuk masuk karena apa? Seperti diutarakan di BRI bahwa ada 15 kecamatan yang tidak punya SMA. Nah, solusinya memang nggak bisa kalau 50% dengan jumlah dengan kuota 50% untuk itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada di dalam pendaftaran kan tahap 3 itu salah satunya adalah dengan nilai rata kalau prestasi akademik ya. Nah, itu secara teknis hitungannya 70% dari nilai rapot siswa. Nilai kuota kemarin. Nah, yang jadi masalah kalau nilai kelas tahun kemarin dengan nilai yang rendah, otomatis murid atau siswa yang harusnya nilainya tinggi ketika kelas tidak tahu nilainya drop. Mungkin kalau dalam peringkatnya sampai 1, 6, ya sama saya satu ini anak saya ya, anak saya kan 9 sekian dengan 70% mungkin sekitar 60-an 40 lebih ya. Nah, tapi karena 30% dari kakak kelas ada nilai 70 sekian, akhirnya nilainya nggak sampai 80 ya, 88 nilai total semua. Itu kan dialami semua murid itu sudah lagi gimana? Kalau saya sendiri terang kalau jadi buat pinggir pakai rapor itu kan kota saya. Saya kenapa? Ini harapan Bapak juga ya? Harapan saya anak-anak dengan masing-masing individu atau mungkin anak-anak ini juga berjuang ini satu sama lain mungkin berbeda begitu ya Pak ya? Oke. Tidak semuanya sih sampai A, semuanya pasti A pasti semua. Jadi nanti sekarang semua kan bisa. Mungkin hanya karena faktor dari kelas bisa buat sampai boleh juga masuk. Baik. Poin-poin yang tadi Bapak paparkan ini juga menjadi salah satu campaign atau mungkin pengupayaan sejak tahun lalu Pak. Mungkin yang Bapak tahu Pak, setahun terakhir ini seperti apa jawaban dari pihak itu? Dan mungkin ada aplikasi atau pengaplikasian yang baru khususnya di tahun ini? Kalau nilai apa itu karena masih dulu belum ada batuk kan? Ya bisa nilai pasti masih berapa di dalam kelas kibar mau ya kemana? Baik, ini menjadi salah satu poin juga tadi sempat disebutkan. Boleh berkata, boleh dipaparkan Bu, mungkin kendala apa yang Ibu alami? Kalau kendala masalah teknis, kendala lain saya cuman ini Mbak, masalah zonasi. Kebetulan kecamatan Wonokromo di tempat saya tinggal tuh nggak ada SMA negeri, jadi jauh kemana-mana. Jadi kasihan ya anak saya yang misalkan ikut zonasi ya karena jauh, apa yang dipilihkan sama direkomendasikan itu jauh semua, dan itu banyak juga teman-temannya dia yang sama nasibnya seperti itu. Jadi bolehlah pemerintah mungkin titik ininya ke Jakarta dekat, tapi kan Surabaya beda, semua kecamatan itu ada, termasuk kecamatan Wonokromo yang sama sekali tidak ada sekolah negerinya, ada swasta. Ya, kalau punya duit orang tuanya, kalau nggak punya duit, apalagi musim lockdown seperti ini, musim corona kayak gini kan banyak usaha yang jatuh ya, jadi itu kesulitan saya cuma di situ. Ya saya cuma berharap pemujudatan aja. Karena untuk jarak terdekat Bu dari SMA sekitaran kecamatan Wonokromo ini berapa kilo? Ya 2 kiloan Mbak. Karena area saya kan kebetulan daerah padat juga, banyak juga yang SMP juga lulus ya, jumlahnya banyak. Jadi nggak ada sama sekali, hanya ada SMA swasta. Itu pun SMA swasta yang dimana punyanya TNI AD, yang lebih mendulukan warganya TNI AD.
ya repot. Jadi makanya saya hanya minta pemujatan aja dari Allah. Tapi tetap dengan juga berharap untuk bisa ada kejelasan atau mungkin juga perbandingan terkait dengan bisa memilih SMA negeri ya. Ya itu yang saya harap, makanya saya masuk di forum ini karena banyak terbantu. Terima kasih. Satu saya bicara. Ibu Diana. Dari kecamatan mana? Ibu, kondisinya dengan situasi pandemi sudah corona, tapi juga tengah mengupayakan untuk anak ibu siapa berjalan di sini? Otomatis kendalanya adalah pertama di kecamatan kami itu tidak ada namanya. Otomatis SMA terdekat adalah yang tidak berhubungan oleh saat ini yang terjauh pilihan yang diinginkan anak kita itu kan tidak sesuai dengan yang di 5 jalan tersebut. Ya. Nah itu pun juga sebenarnya agak kendala juga bagi kami. Dengan tidak adanya sekolah negeri di SMA kami jadi di lingkungan kecamatan kami yang sangat membuat kita nih masih enggak ya, karena kan sekolah kita begitu banyak ya. Kemudian dengan sangat sepenuhnya waktu, mulai dari pelatihan PPDB, kemudian penerimaan ke setiap siswa itu waktu juga sangat mepet sekali. Dan salah satu lagi salah satu teman kami saya hari ini tidak ada yang mengerti adalah kondisi dari sisi yang perlu saya sampaikan di sini adalah alangkah baiknya untuk kedepannya presentasi itu juga akan lebih meluas lagi. Misalnya contoh tahun lalu jalur nilai itu adalah 35%, tapi jalur tahun ini kita malah turun jadi kurang ya, otomatis kami yang di bagian yang tidak sekolahnya agak bingung ya, karena gamblingnya kami adalah kalau kami tidak diterima di 5 pilihan tersebut, otomatis kami turun di jalur tersebut. Di jalur itu kita bersaing lagi dengan hanya 25% tersebut. Itu menjadi PR tersendiri ya. Harapannya Ibu singkat saja. Harapan saya adalah semoga kendala ini segera cepat teratasi dan juga dengan mepetnya waktu kami juga bisa memaklumi karena kondisi COVID seperti ini. Kami berharap benar-benar kami harus mencoba menaik rapat hati. Kedua, dan kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Mari mulai dari 15 kecamatan yang terdekat. Meskipun kecamatan ini sudah ada SMA negeri, karena tidak harus begitu ya. Karena jumlah daripada kuota yang tidak berulang dengan kuota dari SMA negeri. Intinya begini, zonasi boleh diterapkan dengan 50%. Mungkin daerah lain itu sudah ideal. Tapi untuk Surabaya ada 15 kecamatan nggak ada SMA-nya. Dan setiap kecamatan minimal lulusannya ada 1.000. Daya tampung SMA negeri hanya maksimal sekitar kurang lebih 300. Artinya anak Surabaya yang rumahnya jauh mau bagaimanapun pasti dia nggak akan keterima. Itu yang kecamatan ada SMA-nya. Apalagi kecamatan yang nggak ada SMA-nya. Saya kemarin berharap dengan digantinya Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, ini bisa bisa ada perubahan besar ya. Ternyata tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin, malah lebih turun. Ini salah satu wali murid tahun kemarin yang ikut demo juga di sini. Tahun kemarin kita bisa diskresi Surabaya karena keadaan Surabaya ini luar biasa, beda dengan daerah lain meskipun ini sejati antara lulusan terus kita SMA letaknya di mana, jadi nggak bisa Surabaya disamakan dengan daerah lain, tidak bisa. Dan bersama ya, ini menjadi PR bersama. Saya yang mendengarkan curhatan wali murid, kita ada grup selama setahun. Mau bagaimana lagi? Pakai zonasi nggak bisa, pakai prestasi kuotanya sangat sedikit, sehingga ini ayolah kalau kita mau pendidikan ini ke depan Jawa Timur menjadi maju, kita duduk bersama, diskusi bersama apa yang terbaik untuk Jawa Timur sebagai pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, agar nasib anak-anak Surabaya yang kebetulan di ekonomi kalau ekonomi tingkat bagus sekalian terjelek dia bisa masuk swasta yang bagus. Orang nggak mampu sekalian ada jalur afirmasi. Tetapi bagaimana kelompok masyarakat yang menengah? Ini yang paling banyak, ini kan kelompok masyarakat menengah, sedangkan
dia sudah nggak bisa masuk SMA negeri. Itu curhatnya orang se-Surabaya yang banyak masuk ke saya. Waktu singkat dengan pendaftaran sudah di depan mata, mungkin ada kendala, singkat saja Bu, boleh harapan mungkin juga yang ingin disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Harapannya supaya jalur prestasi itu ya ditambahlah kalau bisa untuk Surabaya, untuk diskresi sendiri, supaya anak-anak yang secara sonasi tidak masuk, secara prestasi masih bisa masuk mungkin ya kalau kuotanya ditambah. Kalau 25% itu sangat menyakitkan untuk anak-anak yang di pinggiran yang rumahnya jauh karena terlalu sedikit jalur prestasi. Itu harapan saya. Terima kasih Bu Erni, sayang sekali terbatasnya waktu. Informasi terkait dengan PPDB khusus untuk tahun ajaran mendatang. Yang kedua, ini karena di Jawa Timur ya, tentu kalau online ada plus minusnya yaitu tadi kalau ada trouble itu bikin masyarakat semakin besar karena tidak semua masyarakat di bawah paham akan PPDB yang sedang berlaku. Itu yang sangat urgensi. Sebenarnya sudah mulai pendaftaran, apa kendala yang pernah dihadapi? Kendalanya sih PIN ya, sampai sekarang yang laporan masuk ke saya itu PIN, mungkin ya itu tadi karena jarak antara ambil PIN ke pendaftaran itu yang sangat singkat, kemudian ini PPDB itu sejatim ya, jadi bareng-bareng ngambilnya, sehingga kendalanya yaitu tadi PIN-nya akhirnya orang yang harusnya dapat menjadi sampai sekarang belum dapat, padahal besok sudah tahap 1. Itu yang membuat masyarakat resah, apalagi adanya sonasi. Jadi yang rumahnya jauh ya makin resah karena problem yang menumpuk. Kuota apa mencukupi? Kalau di Surabaya berkali-kali saya bilang, kalau sonasi 50% di Surabaya dengan kondisi tata kota, tata letak SMA yang seperti itu tidak berkeadilan di Surabaya. Saya bilang tidak berkeadilan. Karena saya yang banyak mendengarkan curhatan wali murid selama setahun ini, dari kemarin, tahun kemarin kita ada grup WA se-Surabaya, jadi semua orang bisa curhat kepada saya dari SMP manapun, negeri maupun swasta. Kendalanya seperti itu, untuk Surabaya tidak bisa dilaksanakan sonasi 50% itu kurang berkeadilan. Karena ya itu tadi, setiap kecamatan ada 1000, minimal 1000 lulusan SMP. Kemudian hanya 16 kecamatan yang punya SMA, 15 kecamatan nggak punya. Daya tampung SMA aja 300. Jadi yang satu kecamatan ada SMA, 700 anak lebih pasti nggak akan dapat sekolah. Dan itu sudah paten. Karena apa? Karena itu hanya dibatasi jarak. Kok sepertinya ada kemunduran. Waktu zaman saya sekolah dulu itu sistem rayon ya. Kalau sistem rayon itu kan jarak sama nilai, jadi itu lebih berkeadilan. Kalau sekarang hanya jarak saja, itu seakan-akan anak yang rumahnya jauh dari sekolah ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Apakah itu berkeadilan? Apakah itu berkeadilan? Coba kita renungkan, Bapak pejabat yang punya ekonomi menengah ke atas atau untuk masyarakat yang mampu, no problem, nggak bisa negeri aja dan swasta. Tapi untuk masyarakat yang ekonomi menengah, ya tidak bisa apa-apa. Karena ya sudah, adiknya besok dia juga nggak bisa masuk sekolah karena jaraknya jauh dari sekolah. Nah ini di satu sisi kita mungkin memberikan fasilitas kepada anak-anak yang dekat dengan sekolah supaya bisa bersekolah, tapi di sisi lain kita mendolimi anak-anak yang jauh dari sekolah. Tidak. Sekarang titik rumah. Jadi setiap orang tua itu merasa sudah mengepaskan titik rumahnya itu sudah pas. Tetapi pada saat mau pengambilan PIN akan muncul kata-kata titik lokasi rumah Anda sudah digeser.
dan bla 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 bla. Jika Anda setuju, tekan setuju, jika tidak, tekan tidak. Kalau kita tidak setuju, nanti akan keluar surat domisili dengan tanda tangan RT RW plus stempel. Seperti itu kan sangat menyulitkan. Kalau setuju, titiknya di mana? Kalau setuju, berarti kita sudah menyetujui. Berarti titik yang ditentukan itu sudah betul sesuai dengan kakak kita. Padahal kalau dan di situ tuh tidak ada keterangannya, petanya itu. Begitu, kita hanya meraba-raba. Jadi petanya tidak kelihatan detailnya di mana seperti itu. Kadang titiknya muncul di mana? Nah, munculnya di dekatnya di tengah-tengah laut, dekatnya Afrika, benua Afrika. Nigeria. Bener, saya ada buktinya WA Mas, di foto. Kalau teman saya ke Brasil, kan sudah beda benua seperti itu. Kalau tidak bisa mendapat PIN, padahal Senin sudah mulai pembukaan. Iya, betul. Apa yang dilakukan oleh wali murid? Ya akhirnya sekarang banyak wali murid yang berusaha menghubungi kontak call centernya PPDB. Begitu, atau mendatangi SMA yang kalau tidak salah informasinya seperti SMA 16 itu membuka pelayanan untuk wali murid yang sekiranya kesulitan itu untuk datang. Tapi yang sering terjadi begitu kita datang, mereka pun juga tidak paham. Begitu. Jadi ibaratnya gini Mas ya, kita itu orang tua tuh bingung. Untungnya kita sangat diuntungkan ada grup yang dibentuk sama Bu Erni ini ya mulai 1 tahun lalu. Jadi kita itu banyak tugas di situ dan banyak dari orang tua itu memberikan solusi-solusi yang supaya bisa kita coba seperti itu. Kalau ini ibu jadi rumahnya ada di mana dan mendaftarkan anaknya mau kemana nih? Rumah saya di Jagir, ya, rumah saya di Jagir. Rencana karena kebetulan sekolah terdekat itu SMA 16, tujuan kita ke sana SMA 16 akan coba jalur zonasi dulu. Seperti itu. Belum dicoba nih? Belum, karena kan pendaftarannya baru tanggal 22. Ya. Sudah dapat? Sudah. Dan kebetulan kalau memang kebetulan anak saya 3 jam itu keluar. Tapi yang lainnya setelah itu butuh waktu sehari, sedangkan sudah nunggu 1 hari, akhirnya keluar informasi yang keterangan bahwa kakaknya salah, terus titik rumahnya kegeser, seperti itu. Itu aduh banyak sekali masalah seperti itu Mas. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Prasti. Pasti. Iya. Jadi untuk tahun ini sebetulnya kan apa kita yang tidak pernah mengikuti atau memang Dinas belum mensosialisasikan, karena di Surabaya ini ada 3 SMA itu yang sistem pembelajarannya pakai SKS. Jadi di Surabaya ini ada 2 sistem pembelajaran, satu masih reguler seperti yang lama, satu pakai SKS. Harusnya yang SKS ini, bukan harusnya, kami mengharapkan yang SKS ini sistem zonasinya ada aturan tambahan ada standar nilai minimalnya untuk masuk ke SMA tersebut, karena takutnya dia udah masuk tapi ternyata di dalamnya dia nggak mampu, akhirnya DO apa memang Rizwan itu mengadakan pengumuman tempat gua ada kosong kursi, kan nggak mungkin. Jadi daripada ini mubazir, alangkah baiknya ada sosialisasi atau ada aturan tambahan untuk 3 SMA ini. Saya nggak perlu menyebutkan SMA mana, tapi paling tidak ada tanda kutip pembeda gitu. Sebenarnya apa sih Pak misalnya pengaruh signifikan terhadap siswa terhadap siswa? Yang beda ini tentunya sistem sekolah itu seperti kita kuliah, jadi tepat waktu kita mengejar siapa yang lebih cepat, siapa yang bisa mengikuti pelajaran di sekolah, dia tentunya lebih berhasil, dan yang ketinggalan ya bisa 5 tahun, bisa 5 tahun gitu. Jadi batasan itu kalau nggak salah cuma 4 tahun sekarang yang SKS ini. SMA 4 tahun, bisa 4 tahun. Iya, hanya kalau nggak salah hanya 4 tahun. Jadi ini alangkah lebih indahnya kalau ada penyelesaian lagi donasinya SMA yang memakai sistem pendidikan SKS gitu. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Saya Yudi dari Ketua Komite SMA Negeri 6 Surabaya. Terima kasih.